guys, welcome back to Twin Lab Channel. Jadi kali ini kita akan kembali membahas soal-soal holiday nomor 6 chapter 2 dan juga sekaligus sebagai soal tutorial fisika ITB 2021 nomor 1A. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke soalnya. Diberitahukan bahwa saat T sama dengan 0 sekon, sebuah partikel yang bergerak sepanjang sumbu X berada pada posisi X0 sama dengan minus 20 meter. Jika tanda pada kecepatan awal V0 dan percepatan A dari partikel tersebut adalah sebagai berikut. Di sini diberikan 4 kasus teman-teman. Yang pertama ada tandanya positif-positif, kemudian yang kedua adalah positif-negatif, kemudian yang ketiga adalah negatif-positif, dan yang terakhir adalah negatif-negatif. Nah, pertanyaannya adalah tentukan pada situasi apa partikel akan berhenti sesaat, B melewati X0, dan C tidak akan pernah kembali ke X0. Oke, itu langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sini saya sudah menyediakan tabel untuk 4 situasi yang sudah diberikan. Dan ini adalah gambar awalnya, di mana X0 yaitu minus 20 meter, artinya jarak X0 ini berada 20 meter di sebelah kiri atau di sumbu negatif dari pusat 0,0 ya. Dan di sini saya akan memberikan sebuah syarat tertentu atau syarat khusus untuk menyelesaikan soal ini. Kita harus tinjau dulu semua kasus dengan syarat bahwa nilai V0-nya itu tidak sama dengan 0 dan nilai dari percepatannya tidak sama dengan 0. Sehingga kita nanti lebih mudah dalam menganalisis solusi yang harus kita tulis untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah kasus A, berhenti sesaat ya. Nah, sebuah partikel itu dikatakan berhenti sesaat teman-teman apabila kecepatan di suatu saatnya bernilai 0. Atau dengan kata lain, nilai V sama dengan 0 ya. Karena di suatu saat, sehingga kita bisa meninjau tiap-tiap situasi apakah situasi tersebut memungkinkan suatu partikel akan berhenti sesaat dengan menggunakan persamaan V sama dengan V0 plus AT. Loh, kok pakai persamaan ini? Kenapa? Nah, karena kita sudah ketahui teman-teman ada 3 variabel yang kita ketahui di sini, itu adalah nilai VG, kemudian V0 dan variabel A. Sehingga tentunya memenuhi sebuah syarat persamaan ya, bahwa minimal hanya satu yang tidak diketahui variabelnya, gitu ya. Karena jika 2 variabel yang kita tidak ketahui, maka kita tidak bisa menyelesaikan persamaan itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasannya ya. Sini kita tinjau dulu setiap kasus, bahwa kasus 1 itu kita menggunakan persamaan tadi yang sudah kita sepakati bersama, itu VI sama dengan V0 plus AT. Kita masukkan nilai V-nya itu 0 karena kita meninjau apakah benda tersebut atau partikel tersebut suatu saat akan berhenti sama dengan V0 plus AT. Nah, di sini kita harusnya sudah curiga ya teman-teman ya, bahwa nilai 0 sama dengan V0 plus AT itu mengindikasikan bahwa tidak akan ada persamaan yang memenuhi persamaan ini ya, 0 sama dengan V0 plus AT, karena kita tahu teman-teman bahwa kita memenuhi ini dengan dengan syarat yang kita jalankan ya. Jadi dengan syarat khusus yang kita punya dan kita jalankan persamaan ini dengan lebih lanjut, kita akan mendapatkan bahwa nilai T-nya itu negatif V0 per A sekon gitu ya. Sehingga kita tentu tahu bahwa bukan solusi ini tidak ada ya. Untuk nilai negatif bukan, maksudnya T itu bukan sebuah solusi, tapi nilai T ini tidak make sense ya teman-teman, karena T bernilai negatif secara intuitif itu artinya T sebelum 0 sekon. Artinya kejadiannya itu terjadi sebelum titik acuan kita gitu ya, 0 sekon. Padahal titik acuan yang kita pakai itu adalah T setelah 0 sekon gitu ya, atau kejadian yang setelah titik itu berada di minus 0,20 meter ya. Ketika titik tersebut berada di titik minus 20 meter. Nah, kemudian kita tinjau teman-teman kasus 2. Nah, di kasus 2 ini kita sama menggunakan persamaan tadi sebelumnya, V sama dengan V0 plus AT, di mana nilai V nya kita taruh 0, kemudian nilai V0 kita kasih positif, kemudian nilai percepatannya adalah negatif ya. Kemudian kita bisa bisa memindaruaskan ya, salah satunya kita mencari persamaan T gitu ya. Nah, di sini mungkin aja terjadi teman-teman ya, karena nilai T-nya itu tidak 0 per 0 ya, karena V0 tidak 0 dan A juga tidak 0, maka nilai T-nya suatu saat akan bernilai
nilai real ya, ada nilai realnya dan nilainya positif, dan kesimpulannya kasus 2 mungkin terjadi ya. Dan yang ketiga, kasus 3 sama, kita tinjau juga dengan menentukan persamaan V sama dengan V0 plus KT, dimana nilai V-nya sama dengan 0, kemudian nilai V0 itu negatif ya sesuai situasi 3, dan nilai A-nya atau percepatannya adalah positif. Dan jika kita pindah ruaskan itu sedemikian rupa, sehingga kita bisa mendapatkan nanti nilai T-nya adalah V0 per A sekon. Sama seperti kasus 2, bahwa nilai T-nya itu real karena tidak 0 per 0 dan nilainya positif. Artinya kejadian itu setelah T-nya 0 sekon. Oke ya. Dan kesimpulannya kasus 3 akan mungkin terjadi. Lanjut ke kasus terakhir atau situasi terakhir. Situasi keempat atau kasus keempat, kita akan meninjau menggunakan persamaan yang sebelumnya. VY sama dengan V0 plus KT, sama kita masukkan V itu 0, dengan nilai V0 yang negatif dan nilai A-nya negatif, kita akan mendapatkan atau kita mengindikasikan bahwa tidak ada persamaan yang terpenuhi jika syarat V0 tidak sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0 itu kita jalankan. Atau dengan cara lebih lanjut, kita bisa substitusi ya nilai T-nya, sehingga kita dapatkan nilai T-nya itu kembali negatif ya, sesuai dengan tadi bahwa nilai T yang negatif itu bukan merupakan solusi. Oke, kita lanjut sekarang. Artinya jawaban atau solusi dari nomor 1 bagiannya A itu adalah situasi 2 dan 3. Lanjut ke pertanyaan B dan pertanyaan C. Oke, pertanyaan B dan C itu adalah tentukan pada situasi mana partikel itu akan melewati kembali X0 dan atau tidak pernah melewati X0 ya, dan tidak pernah melewati X0 ya teman-teman. Nah, saya kembali memunculkan tabelnya biar lebih mudah teman-teman dalam menganalisis soalnya atau menganalisis solusinya juga. Di sini saya berikan kembali sebuah gambaran posisi awalnya dan syaratnya kembali kita berlakukan sehingga nanti kita bisa lebih mudah dalam menganalisis kemungkinan-kemungkinannya terjadi. Oke, situasi pertama teman-teman ya. Pada situasi ini partikel tuh mula-mula akan bergerak ke arah sumbu X positif ya, tentunya ke arah sumbu X positif atau ke arah kanan teman-teman ya, karena akibat dari nilai V0-nya tuh positif dan akan meninggalkan titik X0 dan terus dipercepat ke arah sumbu X positif akibat nilai A-nya yang positif, sehingga posisi partikel ini terhadap waktu akan terus membesar ke arah sumbu X positif dan berhingga. Jadi dia mula-mula berada di titik X0, kemudian karena nilai V0 itu positif, dia akan terus bergerak ke arah kanan ya teman-teman. Jadi karena kecepatan dan percepatan itu adalah sebuah vektor gitu ya, besaran vektor, artinya positif dan negatif itu menunjukkan sebuah arah. Nah, ketika V0-nya itu bernilai positif, artinya benda itu akan bergerak ke arah sumbu X positif atau ke arah kanan ya. Dan dipercepat pula di situasi 1 itu dengan percepatannya positif gitu ya. Jadi akan terus bergerak ke arah kanan hingga posisi tahingga ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa situasi 1 tidak akan pernah melewati X0 gitu ya. Dan ini juga merupakan solusi dari pertanyaan C. Dia tidak akan pernah melewati X0. Dan yang kedua ya teman-teman ya. Situasi kedua itu pada situasi ini partikel tuh mula-mula akan bergerak ke arah sumbu X positif ya, ke kanan. Mungkin saya akan gambarkan lebih jelas ya. V0 awal bergerak ke arah kanan teman-teman. Nah, karena nilai V0 positif, sehingga dia akan meninggalkan titik X0 dan terus akan diperlambat ke arah sumbu X negatif atau ke kiri. Nah, di sini percepatan itu ke arah kiri teman-teman. Itu ya. Sehingga di suatu saat partikelnya akan berhenti ya, sama dengan 0. Kenapa? Karena nilai kecepatan itu akan terus dikurangi oleh percepatannya. Nah, setelah partikel itu berhenti saat nih, ada sebuah titik gitu misalnya di sini VG, dia kan bernilai 0 teman-teman. Karena saat dia bergerak kanan, nah percepatannya akan terus mengurangi kecepatannya. Percepatan akan mengurangi kecepatannya ya, hingga nanti akan bernilai 0 gitu ya. Dan saat itu posisi saat V0 tuh partikel tuh akan berhenti dan kemudian partikel tuh kemudian akan bergerak kembali ke arah sumbu X negatif, mengikuti arah percepatannya yang bernilai negatif gitu ya. Dan sehingga
di suatu saat partikel akan kembali melewati X0 gitu ya teman-teman ya. Dia bergerak ke arah kanan dan berhenti gitu teman-teman, bisa di satu titik gitu ya, V-nya 0, dan karena percepatannya masih ada terus teman-teman ya, bergerak akhirnya hal ini menimbulkan V-nya gitu ya, akan bergerak ke arah kiri juga atau ke arah sumbu X negatif, sehingga suatu saat dia akan memungkinkan untuk melewati X0 kembali gitu ya. Jadi situasi 2 merupakan solusi dari pertanyaan yang B. Lanjut, situasi 3. Situasi 3 ini mirip dengan situasi 2 dan situasi dan kondisi 2 teman-teman ya. Hanya saja mula-mula partikel ini bergerak ke arah sumbu X negatif ya, karena nilai V0 negatif. Nah, di sini hanya kebalikan arah saja ya teman-teman. Nilai V0 itu bergerak ke arah sumbu X negatif karena nilai negatif gitu ya. Dan terus akan diperlambat gitu kan oleh percepatannya karena percepatan itu ke arah sumbu positif gitu. Oke. Setelah dia melewati titik X0 gitu ya, dia bergerak ke arah kiri dan suatu saat karena nilai percepatannya itu akan terus mengurangi dari nilai kecepatannya ini, hingga di suatu saat nilai V-nya itu akan juga kembali 0 di sini. Ya, dikurangi terus oleh percepatan. Maka setelah dia nilainya 0, karena masih ada percepatan, maka nilai V-nya akan kembali atau arahnya akan kembali ke arah sumbu X positif ya. Dia bergerak ke arah kanan gitu ya. Sehingga di suatu saat partikel akan kembali melewati X0. Nah, jadi situasi 3 ini juga merupakan solusi dari pertanyaan B. Dan yang terakhir adalah situasi 4 teman-teman ya. Pada situasi ini partikel mula-mula akan bergerak ke arah sumbu X negatif ya, karena nilai V0 ini negatif teman-teman ya. Dia bergerak ke arah kiri dan meninggalkan titik X0 ya, dan terus dipercepat ke arah sumbu X negatif karena nilai A-nya juga negatif gitu ya teman-teman ya. Jadi sama-sama dipercepat ke arah kiri dengan kecepatannya juga ke arah kiri gitu. Sehingga posisi partikel ini terhadap waktu akan terus membesar ke arah sumbu X negatif tak hingga gitu teman-teman ya. Jadi karena dia terus membesar ke arah sumbu X negatif tak hingga, dia tidak akan pernah kembali melewati X0 atau titik asal teman-teman ya. Jadi situasi 4 merupakan solusi dari pertanyaan yang C. Jadi kalau kita simpulkan kembali, solusinya adalah B. Untuk pertanyaan B adalah situasi 2 dan 3, dan C adalah situasi 1 dan 4. Oke teman-teman, gimana teman-teman? Saya harap teman-teman paham dengan pembahasan yang tadi saya paparkan. Dan jika teman-teman masih ada pertanyaan, boleh banget teman-teman kirim pertanyaannya di link yang akan kami taruh di kolom deskripsi. Dan jangan lupa teman-teman boleh untuk like, comment, dan subscribe Twinner Channel jika teman-teman suka dengan video dan channel kami ya. So, this is the end of the video. Bye-bye.